Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada? Semoga anak-anakku sekalian sehat semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam program pembelajaran jarak jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkah Padane. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri, nama Ibu Nindya Hapsari dari SMP 7 dan rekan Ibu. Kita Erlangga Kurniawan dari SMP Negeri 7. Oke, anak-anak jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Semoga pada pembelajaran kali ini kalian dapat menyimak dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa jukni fahma. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dengan membaca doa terlebih dahulu, apa yang akan kita sampaikan mengandung hikmah, mengandung manfaat bagi kita semua, ya Bu Nindya. Iya, baik Pak Angga. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas materi IPA kelas 7 mengenai sifat zat dan indikator asam dan basa. Oke. Seperti itu. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pertemuan kali ini yakni menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika, kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yakni kalian dapat menjelaskan pengertian asam, basa, dan garam. Kemudian kalian dapat menjelaskan teori asam dan basa dan menjelaskan indikator alami untuk menguji sifat larutan dan menjelaskan indikator buatan untuk menguji sifat larutan. Oke. Sebelumnya Pak Angga, akhir-akhir ini itu saya mengalami sering mual, kemudian sering muntah, kemudian pusing, kemudian suka bersendawa. Itu kenapa ya seperti itu ya? Kemungkinan besar Bu Nindi itu memiliki penyakit MAH. Oh gitu, MAH ya? Iya. Oke. Mungkin Bu Nindi telat makan, sering banyak pikiran, seperti benar nggak sih? Iya betul. Pak Angga bisa nggak sih menjelaskan secara ilmiah bagaimana sih gejala dari MAH itu, kenapa bisa kok saya jadi mual, pusing gitu ya? Oh gitu, karena di lambung mengandung asam klorida HCl. Kalau Bu Nindi telat makan, banyak pikiran, itu asam kloridanya itu berlebih. Gitu. Seperti itu. Asam klorida atau HCl itu sifatnya korosif, sehingga menimbulkan rasa perih di lambung kita. Berarti iritasi dinding lambung ya Pak Angga ya? Betul ya. Nah, seperti itu. Ada nggak sih saran atau suges untuk saya gitu supaya meredakan asam lambung ini? Selain pola hidup sehat dan jangan telat makan, itu ketika Ibu Nindi penyakit seperti itu, minum obat MAH. Oh, kenapa kok bisa? Kalau misalkan saya minum obat MAH gitu kan bisa meredakan rasa nyeri dari lambung itu sendiri. Karena obat MAH itu mengandung magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida itu termasuk basa kuat Bu Nindi. Oh gitu. Nah, ketika penyakit datang, asam kloridanya berlebih, minum magnesium hidroksida, sehingga lambung kita netral kembali. Asam kuat ditambah magnesium hidroksida sehingga lambung kita netral kembali, seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian jangan tiru ya kalian suka telat makan ya, perilaku buruk ibu ya, supaya kalian tidak mengalami yang namanya penyakit MAH ya, karena dan susah. Jangan lupa tetap beribadah, itu yang penting. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai sifat larutan ya, larutan asam, basa, dan garam. Untuk yang pertama, yakni kita bahas dulu larutan asam ya. Larutan asam, kata asam ini berasal dari bahasa Latin yaitu acidus yang artinya masam. Sehingga larutan asam itu adalah suatu zat senyawa yang membuat rasa masam. Cirinya bagaimana Pak Angga? Di antaranya larutan asam yaitu pH-nya kurang dari 7. Oke. Rasanya masam, menimbulkan korosif. Zat yang dilepaskan adalah ion H+. Terusnya kemudian ada mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Itu indikator dari larutan asam. Oke, contohnya itu seperti apa Pak?
Yang di rumah di sekitar kita atau yang berada di dapur yaitu asam asetat atau asam cuka seperti itu. CH3COOH ya? Iya, CH3COOH itu rumus kimianya. Yang kemudian asam karbonat yang berada di semut terang-terang atau semut asam formiat kali Pak Angga? Iya, asam formiat. Kemudian asam klorida yang tadi saya singgung kembali, asam sulfat H2SO4 yang berada di aki, akumulator. Pengisi yang aki ya, Itu bahannya asam aki. kuat. Kemudian asam sitrat yang berada di jeruk, asam karbonat yang ada di minuman bersoda. Oke, Diantaranya minuman larutan bersoda asam. ya. Berarti yang tadi kita sebutkan itu tidak baik ya untuk lambung kita ya, karena udah lambung memproduksi zat asam, kemudian kita minuman bersoda, asam lagi, tambah iritasi dong lambung kita ya. Jeruk itu sebenarnya bermanfaat, akan tetapi kalau berlebih, segala sesuatu yang berlebih itu akan menimbulkan kerusakan juga gitu. Oke. Bukan berarti yang larutan asam itu pasti merusak, tidak. Tapi misalnya asam sitrat itu kan dia ada di jeruk. Itu kan jeruk itu kan bermanfaat, mengandung vitamin C. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena nanti asam kloridanya juga berlebih gitu ya. Iya, sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Tidak ya? baik, Oke. ya betul. Betul. Jenis larutan ini kan ada dua ya Pak Angga, ada larutan asam kuat, kemudian ada larutan asam lemah. Oke, kalau asam kuat itu yang bagaimana Pak? Senyawa yang terurai secara keseluruhannya. Ionnya tuh terurai secara sempurna. Contohnya yaitu asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat. Oke. Kalau untuk asam lemah ini adalah kebalikan dari asam kuat, yaitu berarti senyawa yang sedikit terurai. Jadi ionnya itu hanya sedikit terurai yang jika dilarutkan di dalam air. Contohnya ada asam sitrat, kemudian ada asam maleat dari anggur hijau, kemudian asam tatrat dari buah lemon. Ya, Oke. seperti itu, betul. Oke. Bagaimana dengan derajat keasaman Pak? Pengertian dari derajat keasaman atau pH menyatakan keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Jadi apa itu larutan? Sesuatu yang dicampur sama air murni. Kalau misalnya garam, garam itu berbentuk gelondongan ya. Ketika di indikator menggunakan pH meter atau pH digital itu kan belum ada angkanya, tetapi sudah dikuncer, diaduk pakai air murni, itu dinamakan larutan. Oke. Jadi intinya anak-anak yang dimaksud dengan derajat keasaman itu adalah konsentrasi ion hidrogen dalam pelarut air ya. Ibu ulang bahwa derajat keasaman ini adalah konsentrasi ion hidrogen di dalam air. Di mana nanti dari derajat keasaman ini ada pita indikator ya Pak. Betul, ya. sekali. Mulai dari nilai 0 sampai 6,9. 14. Iya, 0 sampai 14 itu rentangnya seluruhnya. 0 sampai 6,9 itu larutan asam. Oke. 7 pas, pH-nya 7 itu larutan netral. 7,01 misalkan 7,1 sampai 7,1 udah ngelebihi istilahnya sampai angka 14 itu larutan basa. Oke, Ya, betul. seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan anak-anakku mengenai sifat larutan yang kedua yakni adalah basa. Larutan basa. Larutan basa ini merupakan zat yang dapat menetralkan rasa asam. Sifatnya yakni yang pertama mempunyai sifat licin, bersifat korosif dan kausatik ya. Kemudian rasanya pahit ya, jangan sekali-kali kalian mencoba. Kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru dan melepaskan ion hidrogen jika dilarutkan di dalam air. Oke, contohnya apa Pak Angga? Yang di sekitar kita yang termasuk basa yaitu sabun mandi. Ya, semua tahu ya sabun mandi mengandung larutan basa. Kemudian sampo, terusnya Pepsodent, kemudian obat pasta gigi ya Pak Angga pasta ya? gigi, terusnya adalah pupuk. Itu adalah contoh larutan basa. Iya, berarti sebenarnya banyak ya larutan basa yang ada di sekitar kita ya, zat-zat kimia yang ada di sekitar kita. Oke. Bagaimana dengan jenisnya Pak Angga? Jenisnya itu kan ada dua ya, sama kayak larutan asam tadi ya. Basa kuat dengan basa lemah. Basa kuat itu larutan yang mengandung ion sehingga menghasilkan terurai sempurna ionnya ya. Itu termasuk basa kuat. Contohnya natrium hidroksida, kalium hidroksida. Sedangkan basa lemah gimana Bu Nindi? Oke, basa lemah itu kebalikan dari basa kuat, yakni senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan ke dalam air. Jadi contohnya kayak amonia, NH3, kemudian ada amonium hidroksida, ada NH4OH ya. Siap. Oke, kemudian garam. Larutan garam. Larutan garam adalah senyawa yang terbentuk dari asam dan basa yang telah disinggungkan awal-awal tadi ya. Ketika
ada larutan asam dan larutan basa menghasilkan larutan garam yang bersifat netral yang pH-nya sama dengan 7, larutan netral ya. Ya, berarti sama kayak yang tadi Pak Angga saraning ya, bahwa ketika misalkan kita memiliki asam lambung berlebih, kemudian kita mengkonsumsi obat mah, di mana obat mah ini sifat larutannya adalah basa, dan di dalam lambung kita ada larutan asam, Ya. ketika kita campurkan maka itu akan bersifat netral, Ya, sehingga betul. itu akan meredakan ya Pak Ya, Angga ya meredakan gejala mah netral. tersebut ya, perihnya akan berkurang. Oke, bagaimana dengan contoh pembuatan dari garam itu sendiri Pak Angga? Misalkan asam klorida ditambah NaOH menghasilkan NaCl. Nah, NaCl itu termasuk Natrium larutan- klorida ya? Natrium klorida termasuk larutan netral, pH-nya sama dengan 7 pas. Oke. Nggak bisa ditawar-tawar, 7,01 istilahnya Itu udah basa. 7 Oke. harus pas gitu, seperti itu. Kemudian ada asam klorida ditambah dengan amonium hidroksida akan menghasilkan amonium klorida, Klorida, betul, dan, dan air. air. Selanjutnya, Asam sulfat ditambah natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfat plus air, per seperti air itu. ya. Oke. Tadi kita sudah bahas mengenai sifat larutan asam, basa, dan garam. Sekarang kita akan bahas Teori mengenai teori asam, asam dan basa. basanya ya Pak Ya, Angga ya. seperti itu. Oke, teori asam basa anak-anakku sekalian, ada 3 teori mendasar dari asam basa ini. Ada teori Arrhenius, Bronsted, ada Bronsted-Lowry, dan ada teori Lewis ya. Lewis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah teori Arrhenius, Ya. di mana Arrhenius ini adanya pelepasan ion ya. H+, Ah. itu asam ya. Betul, Ya. pelepasan ion di mana kalau sifat larutan asam dia akan melepaskan ion hidrogen, Ya. sedangkan kalau untuk larutan basa dia akan melepaskan ion hidroksida. Hidroksida. Bagaimana dengan teori Bronsted-Lowry Pak Angga? Teori Bronsted-Lowry itu penamanya memberikan proton H+ kalau dikatakan asam. Kalau yang larutan basa itu menerima proton H+ seperti itu ya. Sekali lagi, ketika teori Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang memberikan proton H+, sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton H+, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya teori Lewis itu menyatakan adanya penerimaan dan pelepasan Penerima. dari pasangan elektron bebas ya Pak Angga ya. Ada kata-kata kuncinya Iya. setiap ilmuwan Bronsted-Lowry, Arrhenius itu Lewis itu adalah suatu ilmuwan ya, beberapa ilmuwan yang berkaitan yang menyatakan teori asam basa ya. Ada Oke. kata-kata kuncinya ya berarti ya Bu Nindi Betul. ya. Intinya anak-anak, untuk teori Arrhenius ini adanya pelepasan ion, baik itu ion hidrogen maupun ion hidroksida. Ya. Sedangkan kalau untuk teori Bronsted-Lowry ini adanya pemberian dan penerimaan proton ya. H+. Sedangkan untuk teori Lewis ini adalah adanya terima. serah terima pasangan elektron bebas Ya, ya. betul. Betul. Oke. Bagaimana kalau kita sudah tahu pengertiannya Pak Angga, kemudian kita sudah tahu juga mengenai cirinya, contohnya, kemudian sifatnya gitu kan, sampai teorinya kita betul. sudah tahu. Sekarang bagaimana sih cara untuk menguji sifat Apakahnya larutan? berapa gitu ya, Misalkan atau kita disodori sifatnya, suatu senyawa nih, larutan, betul. gimana cara mengujinya Pak Angga? Dengan menggunakan indikator asam basa. Oke, kita indikator terlebih asam dahulu basa. apa itu indikator asam basa? Yaitu indikator merupakan suatu alat atau bahan yang dapat mengidentifikasi sifat larutan itu. Entah itu asam atau basa atau bahkan netral ya, seperti itu. Indikator sendiri itu terbagi menjadi 2. Iya, betul. Jadi, Indikator itu anak-anak, Ya. ya, indikator yang tadi sudah Pak Angga bilang bahwa indikator ini adalah suatu bahan atau zat di mana untuk mengidentifikasi dari sifat larutan itu sendiri. Ya. Tadi kita sudah ngebahas 3 larutan. Ada sifat larutan asam, larutan basa, dan larutan garam ya. Ya. Sedangkan untuk indikator alami ini adalah bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan yang bersifat asam dan basa ya. Ingat ya anak-anak, indikator alami ini adalah bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Ya. Contohnya apa aja Pak? Kubis merah, kubis ungu. Kubis ungu. Kubis ungu. Kan itu Mawar warnanya merah. ungu ya, Iya, kubis ungu tuh ya. harus ungu. Oke, Terus yang mawar kemudian merah. haruskah warna merah saja? Kalau mawar warna merah. biru bagaimana? Oh bisa dong. Oh, Itu gitu. sudah dari diturunkan dari ilmuwan seperti itu. Oh gitu, Iya. oke. Jadi harus warna merah ya Pak Iya, Angga ya, mawar mawarnya merah, ya, mawar merah. oke. Selain untuk
romantis juga bisa. Oh, mengungkapkan cinta, katakan cinta itu ya. Bisa untuk indikator alami seperti itu. Oke, betul. Kemudian ada kunyit Pak Angga, Iya, itu kunyit. ada di dapur ya, kunyit Ada, gampang ya, iya, tinggal ngambil iya, dari dapur ya. Kemudian ada bunga bugenvil ya. bugenvil, iya. Kemudian apa lagi Pak Angga? Ya itu apa namanya? Ya diantaranya ada bunga bugenvil. Bunga bugenvil, Bugenvil. kemudian ada tanaman hanjuang, hanjuang, kemudian ya, ada getah-getahan ya. Getah-getahan, iya. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita membuat ekstrak dari indikator alami itu sendiri, Pak Angga? Dari bahan-bahan indikator alami yaitu ditumbuk satu macam kelopak bunga, daun atau umbinya sampai halus. Kemudian diberi alkohol 5 mili, itu cara untuk mengekstrak indikator alami seperti itu. Oke, jadi untuk mengekstrak indikator alami anak-anak kita ambil bahan alami kemudian ditumbuk dengan menggunakan lumpang dan alu, kemudian ditambahkan 5 mili alkohol ya. Baiklah para pemirsa, tetaplah bersama kami dalam acara program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Disdi Kota Cirebon dengan Radar Cirebon Langkah Padani. Langkah Padani. Masih kembali pada kita ya dalam acara program pembelajaran jarak jauh. Baiklah, kita teruskan apa yang telah kita sharing. Baiklah, di sini lihatlah para pemirsa, di sini ada beberapa bahan yang mau diuji. Belum selesai, Pak. Yang mau diuji indikatornya seperti itu ya. Next. Oke, Lanjut. Gini ya anak-anakku sekalian, tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara mengekstrak Ya, indikator mengekstrak ya, alami tadi dan yang buatan tadi yang terpotong gitu ini ya, yang Ibu tadi ekstrak ambil ya, yang sudah diekstrak. ada bunga ini bugenvil ya, atau bunga Ya. kertas yang biasa kita kenal sebagai bunga kertas. Caranya adalah bunga kertas ini Bunga kertas kita potong-potong ya, kemudian Dipotong-potong, kita tumbuk tumbuk. dengan menggunakan lumpang alu ya sampai halus, baru kita tambahkan alkohol ya anak-anak. Itu cara membuat Cara ekstrak mengekstrak ya. dari indikator Nah, alami. ini hasil ekstraknya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah ekstrak dari Indikator. bunga bugenvil ya. Ya. Nah, contoh hasil pengujian larutan asam, basa, dan garam menggunakan indikator alami seperti yang tertera di layar masing-masing. Misalkan kubis ungu. Misalkan indikatornya menggunakan kubis ungu. Ketika dicampur dengan larutan asam, menghasilkan larutan pink, merah, muda. Pak Angga, warna asal dari kubis ungu ini apa? Asal itunya, Warnanya. Sebenarnya warna alami dari kubis ungu ini apa? kubis ungu, ya pigmen ungu gitu seperti. Iya, warna kubis ungu ini kan berarti kan ungu pekat ya, Ya, Pak ungu Angga ya. pekat, ya. Ketika kita campurkan dengan larutan asam, maka dia akan berubah warna ya. Warna merah pink. Ketika dicampur dengan larutan basa menghasilkan warna hijau. Hijau. Oke, bagaimana dengan dicampurkan dengan larutan yang bersifat netral, Pak Angga? Akan berubah menjadi ungu. Seperti Ungunya itu. lebih terang dari warna aslinya ya, Iya, Pak Angga ya. betul. Betul. Oke. Bagaimana dengan daun hanjuang? Nah, daun hanjuang itu coklat ya, seperti itu. Ketika dicampur dengan larutan asam itu merahnya itu lebih kental. Terusnya ketika dilarutkan larutan basa hijaunya lebih pudar ya. Ketika dilarutkan larutan garam itu lebih pudar lagi. Berikut pula bisa kunyit, bugenvil yang tertera di dalam layar tersebut ya, seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, kalau untuk ekstrak kunyit ini warna asli dari kunyit ini adalah orange pekat ya. Ketika dicampurkan dengan larutan asam, dia akan berubah menjadi kuning. Ya, berubah akan menjadi kuning. Nah, kemudian ketika dicampurkan dengan larutan basa, maka dia akan berubah menjadi warnanya lebih coklat ya. Kemudian ketika dicampurkan dengan netral, dia akan berubah menjadi orange-nya yang lebih rada terang ya. Bagaimana dengan warna mawar, Pak Angga? Dengan bunga mawar itu namanya warna netral warna ya. alaminya. Kemudian bila dicampur dengan larutan asam itu menghasilkan warna pink seperti ya, merah itu. muda ya. Merah muda. Pink itu merah muda. Ketika dilarutkan larutan basa itu coklat ya. Ketika dilarutkan larutan garam
itu lebih netral. Merah mudanya pudar ya Pak Angga ya. seperti Kalau itu. dicampur dengan netra ya menjadi lebih terang ya Pak Angga Iya, ya. siap. Betul. Oke. Nah, Silakan, ini Bu Nini, kalau hasil misalkan pengamatannya. hasil pengamatan dari menggunakan kol ungu ya. Kol ungu ini kenapa dijadikan indikator alami yang paling baik? Karena dia memberikan warna yang berbeda pada setiap larutannya ya. Kalian bisa lihat di layar TV kalian ya bahwa warna dari kol ungu ini, ekstrak kol ungu ini akan memberikan warna untuk pH-nya 7, dia akan memberikan warna merah, ungu ya. ya. Kemudian untuk pH yang lebih asam, lebih asam, dia akan memberikan warna semakin warna merah muda ya. Kemudian untuk basah warnanya biru berjenjang menjadi hijau, dan kalau basahnya itu terlalu kuat maka dia akan menjadikan warnanya kuning cerah ya Pak Angga ya. Betul. Oke, dari hasil pengamatan ini kalau kita tarik sebuah pita indikator ya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk yang pH-nya 7 ya, atau untuk sifat larutannya bersifat netral, maka dia akan berwarna ungu pekat ya Pak Angga. Kemudian beralih menjadi ungu yang rada cerah, kemudian sampai akhirnya nanti pada saat di asam lemah, asam kuat ya, asam kuat banget, maka dia akan berubah menjadi warna merah muda ya. Sedangkan untuk larutan, kalau kita campurkan ke larutan yang basah ya, dia akan berwarna biru, hijau, sampai akhirnya orange dan warna kuning ya Pak Angga ya. Oke. Bagaimana untuk indikator buatannya Pak Angga? Pengertiannya itu sendiri. Apa itu indikator buatan? Yaitu merupakan indikator yang dibuat dari pabrik, digunakan di laboratorium untuk menguji sifat larutan, entah itu asam, basa, atau garam. Oke, berarti kalau tadi indikator alami kita berasal dari bahan alam ya. Dari alam, kemudian kalau untuk indikator buatan ini berarti sudah siap ya, sudah ready. Tinggal kita gunakan saja ya Pak Angga ya. Betul ya. Oke. Jenisnya itu apa aja Pak? Ada pH meter, ada kertas lakmus, ada kertas lakmus ini terdiri atas 2 ya Pak Angga ya. Ada lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian pH meter atau pH digital, pH tester, dan indikator universal. Oke, anak-anakku sekalian, di sini di depan Ibu sama Pak Angga sudah ada alat praktikum. Kita akan praktikum sedikit ya, anak-anakku sekalian. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang kita gunakan. Ini namanya plat tetes ya sayangnya. Ini gunanya untuk menyimpan bahan kimia yang akan kita uji ya. Kemudian kita membutuhkan ada ekstrak bugenvil yang sudah Ibu buat ya. Ini ekstrak bugenvil, betul. Kemudian ini ada ekstrak kunyit yang berwarna kuning. Ya, berwarna kuning. Ini ekstrak kunyit ya. Kemudian ada larutan aquades, kita membutuhkan larutan aquades. Kemudian kita membutuhkan larutan jeruk ya, larutan jeruk. Dan terakhir kita membutuhkan larutan kalium hidroksida atau larutan KOH. Kita akan menguji seberapa jauh larutan tersebut, apakah larutan asam, garam, atau basa ya, seperti itu. Pertama kita akan memasukkan indikator alami. Ya, ini aja dulu larutan aquadesnya kita masukkan ke dalam plat tetes. Kemudian larutan jeruknya. Larutan jeruk. Nah, apa ini yang cuka terjadi? Ibu ganti larutan jeruk ya, anak-anak. Ya, seperti itu. Kemudian larutan KOH. KOH. Nah, kita belum tahu nih istilahnya, orang awam misalnya larutan jeruk itu berapa pH-nya, atau secara pastinya nanti menggunakan pH digital berapa angkanya gitu ya Bu Nindya. Oke, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat di sini bahwa larutan cuka itu berwarna larutan jeruk ini berwarna agak kuning, kemudian aquades jernih, kemudian KOH juga jernih. Apa jadinya kalau Ibu masukkan atau teteskan ekstrak bunga bugenvil? Apa yang akan terjadi? Silakan para pemirsa. Kita masukkan satu tetes ya di larutan cuka. Tangannya awas. Oh, iya, siap. Oke.
Kita tambahkan 1 tetes lagi. Ya, ternyata warnanya tetap warna merah muda. Ya. Warnanya tetap warna merah muda. Kemudian kita masukkan ekstrak bunga bougainville ini ke larutan aquades. Apakah yang akan terjadi warnanya ya? 2 tetes ya anak-anak? Iya, 2 tetes. Setiap itu 2 tetes ya. Warnanya tetap merah muda. Merah muda. Dan apa yang terjadi kalau kita larutkan pada kalium hidroksida? Kalium hidroksida. Warnanya berubah jadi kuning. Ya. Ya. Seperti itu. Oke. Ini istilahnya menguji yang terjadi di praktikum dengan apa yang di teorinya seperti itu ya. Oke. Sekarang Pak Angga tolong Ya. larutan jeruknya. Larutan jeruk ini ya. Dimasukkan lagi Ke ini ya, yang bagian sini ya. Yang kedua. 1, 2. Lagi. Sekali lagi. Ya. Oke. Aquadesnya juga. Aquades. Ini ya, larutan aquades tuh. Di sini sudah diberi nama agak tepat. Ini ya pemberiannya sini ya. Boleh. Lagi. Oke. Aquades ya. Lagi. Oke. 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 KOH. KOH, kalium hidroksida. Setiap larutan itu ada ini bahasa kimianya ya. Kalian usia SMP diperkenalkan bahasa kimia ya. Kalium hidroksida itu KOH ya. Lagi ya. Sip. Coba Pak Angga teteskan ekstrak kunyitnya. Ekstrak kunyit, ini ekstrak kunyit. Itu. Oh ini ya. Ekstrak kunyitnya ya. Pakai pipet. Ini pipet yang ini ya. Pipet yang berbeda ya. Biar hasilnya juga maksimal. Ini ya. Cuka, apa yang akan terjadi? Bukan di situ. Di mana ini? Oh, di situ. Di sini ya. Di sini. Iya. Jangan masuk. Iya. Dah, kemudian apa ini? Aquades. Kita teteskan 1 lagi. Iya. Berubah menjadi kuning terang ya. Iya. Kemudian kita masukkan ke aquades. Ya. Sama dengan warna aslinya ya anak-anak. Warnanya orange. Kemudian kita masukkan ke KOH. Apakah yang akan terjadi? Warnanya berubah jadi warna hitam. Hitam. Ya. Siap. Oke. Coba masukkan lagi Pak Angga larutan cuka, larutan jeruk, aquades sama itunya untuk menguji dengan menggunakan indikator kertas lakmus. Dengan menggunakan kertas lakmus ya ini ya. Tapi larutannya dulu. Larutannya dulu ya. Dimasukkan. Dimasukin ya. Oke. Aquadesnya. Aquades. Aquades, ini ya aquades. Aquades, kemudian apa ini? KOH. KOH, kalium hidroksida. Nah. Oke. Kemudian kertas lakmusnya Pak Angga. Kertas lakmus ini ya, kertas lakmus ya. Jelasin dulu kertas lakmus. Nah, siap. Nih, kertas lakmus termasuk indikator buatan. Kertas lakmus dibagi menjadi 2 macam. Kertas lakmus biru, kertas lakmus merah. Ketika kertas lakmus dimasukkan ke dalam suatu larutan, ketika misalnya biru menjadi merah, itu termasuk larutan basa. Dan sebaliknya ya, yang merah menjadi biru itu indikator dari larutan asam. Seperti itu. Nah, kita coba ya. Untuk larutan apa dulu Pak Angga? Larutan cuka. Oke, larutan air jeruk ya. Oke. Ini yang di sini ya. Di sini. Iya. Apakah yang akan terjadi? Angkat. Nih, yang diberi larutannya itu yang di sini ya. Ini berwarna menjadi biru menjadi apa? Merah. Merah. Ya. Berarti ini termasuk larutan asam. Lakmus merahnya Pak Angga. Kertas lakmus merahnya. Tetap menjadi merah. Tidak ada perubahannya. Berarti larutan cuka itu termasuk larutan asam. Oke. Ya. Aquades.
Kemudian Aquades. Aquades yang di tengah-tengah. Sama, gunakan ini pasangan istilahnya ya, kertas lakmusnya. Tidak untuk menguji larutan asam hanya ini saja atau merah saja, tidak harus dua-duanya dipakai. Aquades ya. Apakah yang akan terjadi? Misalnya Kurang, ini tambahkan lagi. ya. Ya, sok. Ini tetap menjadi nggak akan perubahan warna ya, tetap menjadi merah ya, seperti itu. Tarik sini, tarik sini, tarik sini. Oh ya, biru, biru tetap menjadi biru. Ketika merah menjadi tidak ada perubahan, merah tetap merah, biru tetap biru, itu termasuk berarti larutan netral atau larutan garam. Oke. Selanjutnya untuk larutan kalium hidroksida Pak Angga. Kalium hidroksida. Ya, ini hidroksida. Apakah yang akan terjadi pada larutan KOH, kalium hidroksida, ketika diberi kertas lakmus biru? Tetap menjadi biru. Ya, tidak ada perubahan. Yang merah ini kertas lakmus merah. Lakmus merah. Ya. Menjadi biru ya, seperti itu. Maka KOH adalah larutan basa ya, seperti itu. Oke. Anak-anakku sekalian, yang tadi udah Pak Angga jelaskan bahwa perubahan kertas lakmus ini berdasarkan dari sifat larutannya. Ibu ulang sekali lagi, untuk larutan yang jeruk ya, ini kalian bisa lihat bahwa dia akan bisa merubah warna biru menjadi warna merah ya, lakmus biru menjadi lakmus merah ya. Kemudian untuk Aquades dia akan tetap biru, merah tetap merah. Ya, kemudian betul. untuk larutan KOH-nya dia akan membirukan lakmus warna merah ya. Itu berarti Oke. basa ya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian dan pemirsa di rumah, demikian program pembelajaran di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan FCTP Langkah Padani. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa dalam program pembelajaran selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, social distancing, dan mencuci tangan pakai sabun. Oke, Ibu akhiri sampai sekian. Kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.